Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnia Nur Zahra akan melakukan simulasi konseling terhadap pasien TB paru aktif. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silahkan duduk Pak. Bu. Betul, ini dengan Bapak Bambang ya? Ya betul Bu. Oke, baik Bapak, perkenalkan saya apoteker Agnia Zahra selaku apoteker di rumah sakit ini. Saya bermaksud untuk melakukan konseling mengenai obat yang akan Bapak terima. Apakah Bapak bersedia? Ya bersedia Bu. Oke, baik. Bapak ini betul Pak Bambang dengan usia 50 tahun. Ya betul. Boleh disebutkan Pak tanggal lahirnya? Ya, tanggal 24 April 1972 Bu. Oke, baik. Boleh diceritakan Pak bagaimana keluhan yang Bapak rasakan gitu sebelum tidur? Jadi awal-awalnya begini Bu, badan itu terasa demam ya dan batuk berdahak. Saya kira itu demam dan batuk biasa, tapi selama seminggu ini tidak turun-turun setelah meminum obat. Kemudian saya merasakan sesak napas, lemas, nafsu makan jadi berkurang. Lalu berat badan saya pun turun 5 kilo selama 1 bulan. Dan akhirnya saya diperiksa ke dokter dan dokter pun mendiagnosa saya bahwa saya mengidap penyakit TB paru-paru aktif. Oke. Mohon maaf Pak, sebelumnya Bapak ini merokok atau sedang meminum obat-obatan lain atau memang sudah berinteraksi dengan pasien yang telah dinyatakan mengidap penyakit TB ini gitu Pak? Bapak ini sebenarnya tidak merokok dan kebetulan tidak mengkonsumsi obat-obatan yang lain. Sebelumnya memang Bapak berinteraksi dengan teman dekat di tempat kerja saya yang ternyata mengidap TB paru-paru. Oke, baik Pak. Apakah dokter telah menjelaskan mengenai pengobatan yang akan Bapak terima ini? Oh belum Bu. Kata dokter akan dijelaskan oleh seorang bagian farmasi. Oke, baik Pak. Insya Allah nanti akan saya jelaskan. Apakah dokter telah menjelaskan juga harapan atau apa hal yang akan terjadi setelah Bapak mengkonsumsi obat-obatan ini? Ya kata dokter ya harapannya mengenai rutinnya meminum obat agar lebih cepat sembuh katanya. Tentu pasti agar lebih cepat sembuh ya Pak, insya Allah ya Pak, jika Bapak memang rutin meminum obatnya gitu ya. Nah, ini obat yang akan Bapak terima ya, berdasarkan resep dokter. Ini ada 4 obat. Yang pertama itu ada isoniazid, kemudian juga ada rifampicin, pirazinamid, dan juga etambutol. Semuanya ini berisi 30 tablet 1 kali sehari ya Pak ya diminumnya. Dan ini memang untuk 1 bulan full, tidak boleh terlewat. Kemudian Bapak bisa meminum obat ini 2 jam setelah makan atau 1 jam sebelum makan. Misalkan Bapak sarapan itu di jam 7 pagi. Nah, Bapak bisa meminumnya di jam 6 atau jam 9 pagi. Di waktu yang sama setiap harinya ya Pak ya. Kalau misalkan Bapak lupa, misalkan Bapak baru ingatnya itu jam 11 siang. Nah, jam 11 Bapak gak apa-apa konsumsi saja ini obatnya. Tapi kalau misalkan lebih dari 12 jam, Bapak tidak usah mengkonsumsi di hari tersebut, konsumsi obat di hari tersebut. Jadi konsumsi obat untuk keesokan harinya saja. Kemudian obat ini juga diminum secara oral melalui rongga mulut dengan segelas air putih ya Pak ya, jangan dengan susu ataupun dengan teh. Kemudian ini juga kalau misalkan terlewat, ini akan memperlama penyembuhan dan pengobatannya pun bisa jadi lebih banyak Pak. Obatnya yang akan Bapak terima itu lebih banyak gitu kalau misalkan Bapak memang tidak patuh atau dia ada yang terlewat gitu Pak. Kalaupun misalkan ini sudah mulai habis, maka Bapak bisa lakukan lagi pemeriksaan ya, konsultasi lagi ke dokter agar Bapak bisa mendapatkan obat ini begitu Pak. Apa yang ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu, itu kan obatnya banyak sekali ya. Apakah ada efek samping terhadap diri saya gitu? Oke, efek samping yang mungkin Bapak rasakan itu masih yang ringan ya Pak ya, yang memang umum, bisa seperti kesemutan, kemudian juga gatal-gatal, mau muntah, nafsu makannya jadi berkurang, dan juga bisa urinnya itu berwarna
merah jingga Ya. karena efek dari obat rifampicin Pak. Ya, ya. Gitu. Kemudian kalau misalkan oh iya ada juga efek sampingnya itu gangguan penglihatan Pak. Kalau misalkan Bapak merasa terganggu dari oleh efek sampingnya, maka Bapak bisa berkonsultasi lagi ke dokter ataupun Bapak bisa menghubungi saya di kartu nama ini apa ya? Ya, ya. Ya ini ya Pak. Ya, ya. Apa ada lagi yang ingin Bapak tanyakan? Baik Bu, apakah ada tips khusus itu dalam mengkonsumsi obat TB tadi agar saya tidak lupa gitu, mungkin ada kiat-kiatnya gitu. Oh iya bisa. Jadi Bapak bisa menaruh obat ini di kotak obat gitu ya Pak ya. Iya. Kan di kotak obat itu suka ada kotak-kotak kecil lagi. Iya. Nah di kotak-kotak kecil lagi Bapak bisa menaruh obat ini, 4 obat ini setiap harinya gitu. Iya. Atau Bapak juga ini bisa mengisi kartu pemantauan obat yang Iya. bisa diisi oleh Bapak dan juga bisa dibantu oleh rekan Bapak gitu ya, istri atau anak Bapak gitu atau rekan Bapak yang lain. Iya. Untuk melakukan PMO yaitu Iya. pengawas pemenelan obat. Jadi Bapak bisa diingatkan selalu gitu. Iya, iya. Kemudian Bapak juga bisa ya tentu men-set alarm gitu ya. Jadi bisa di waktu yang sama Iya. untuk meminumnya. Lalu juga Bapak bisa menyimpan obat itu di tempat yang sering Bapak lewati gitu Ya, ya, ya. yang terlihat oleh Bapak. Tapi jangan sampai tempatnya itu yang lembab, tapi harus yang kering dan tidak terpapar sinar matahari. Iya, Begitu, iya, Pak. iya, iya. Kan gini Bu, satu lagi ya, di rumah saya kan ada keluarga ya. Ya, Apakah saya ini bisa menularkan pada mereka gitu? memang seharusnya kalau ada yang positif itu memang disarankan untuk melakukan pemeriksaan juga. Ya, ya. Tapi Bapak juga tidak perlu khawatir karena insya Allah dengan mengkonsumsi obat ini secara rutin dan tidak terlewat Iya. dalam kurun waktu 2 minggu itu yang tadinya bisa menularkan jadi tidak menularkan gitu iya, Pak ya. iya. Ini memang ikhtiar kita gitu ya sebagai Iya. manusia gitu ya, tapi tetap juga kita harus ya jangan lupa berdoa juga gitu Iya. ya Pak ya, dan jangan lupa juga sebelum minum obat ini membaca dulu basmalah ya Pak ya. Iya, iya. Nah, dan, selain itu juga bisa dengan memperhatikan ventilasi di rumah juga gitu ya Iya. Pak, harus terkena sinar matahari. Kemudian juga Bapak bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi, juga Iya. berolahraga dan juga higienitasnya dijaga gitu Iya, ya Pak. iya. Misalkan dengan memisahkan alat makan yang Bapak dengan keluarga yang lain Iya. gitu, dengan anggota keluarga yang lain ataupun dengan mencuci alat makan Bapak itu dengan air panas. Iya, iya. Begitu Pak. Selain itu juga Bapak perlu memperhatikan saat keluar rumah, Bapak wajib memakai masker dan juga jangan jangan meludah di sembarangan tempat, dan juga saat bersin ataupun batuk ditutup bisa dengan tisu ya Pak ya. Iya, iya. Gitu Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan Pak? Sudah cukup Bu, mengerti Bu. Udah. Oke. Boleh Bapak ulangi lagi apa yang saya jelaskan barusan? Ya. Ya gini Bu, pertama-tama minum obat 1 kali sehari secara rutin 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan, jangan sampai terlewat. Jika terlewat lebih dari 12 jam, tidak perlu dikonsumsi obat di hari itu tersebut, tapi konsumsi obat di hari esoknya. Letakkan obat di tempat yang terlihat, set alarm atau minta bantuan anggota keluarga untuk mengingatkan. Konsumsi makanan bergizi, berolahraga, gunakan masker, jangan meludah sembarangan, dan tidak batuk atau bersin ditutup. Begitu Bu. Ya, baik Pak. Dari yang telah Bapak paparkan barusan juga insya Allah ya sudah Bapak mengerti gitu Ya, ya, paham ya, tentang mengerti, apa yang Pak. saya jelaskan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya, atas ketersediaannya juga untuk melakukan konseling ini. Semoga lekas sembuh. Ya, amin. Ya, semoga ya dengan Bapak rutin minum obat, patuh, juga jangan lupa berdoa juga gitu ya Pak ya, bisa cepat sembuh begitu ya Pak ya. Ya, Terima amin. kasih ya, Amin sekian sama-sama. ya sekian konseling hari ini dengan Ya. saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang mungkin menyinggung Bapak, kata-kata yang menyinggung Bapak begitu Ya, amin Pak. sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum ya. Ya, waalaikumsalam Bapak.
Pak.